Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar teman-teman semua kelas 6 khususnya. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian tengah semester atau PTS atau disebut juga UTS ya. Kelas 6 tema 2. Jangan lupa teman-teman semua klik like, komen, dan subscribe. Dan silahkan di-share video ini sebanyak mungkin ke teman kelasnya, ke grup WhatsApp-nya, ataupun grup WhatsApp sekolah maupun grup WhatsApp kelasnya, ataupun ke grup Facebook-nya. Kemana saja silahkan di-share ya, supaya yang lain ikut belajar di channel YouTube High Instinct. Oke, sekarang kita langsung membahas soal PTS tema 2 kelas 6. Soal yang pertama di sini muatan pelajarannya PKN, ya, pendidikan kewarganegaraan. 1. Sila yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui dan menghargai keragaman yang ada di Indonesia berlambang. Nah, ini bahwa sila tersebut menunjukkan bangsa Indonesia ini mengakui dan menghargai keragaman ya yang ada di Indonesia. Apa kira-kira? Iya, adalah sila ketiga. Sila ketiga itu apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia lambangnya pohon apa? Pohon beringin. Ya, jadi jawabannya adalah D. Pohon beringin atau yang melambangkan sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Ya, ini sila ketiga ini atau pohon beringin ini melambangkan bahwa menunjukkan Indonesia ini mengakui dan menghargai keragaman, bersatu. Ya, apapun budayanya, apapun sukunya, harus saling mengakui dan menghargai keragaman tersebut. Oke, jadi jawabannya adalah D, pohon beringin. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Uni menyisihkan uang saku untuk ditabung. Uni telah menerapkan nilai sila titik-titik Pancasila. Sila keberapa kira-kira? Si Uni ini nabung. Nah, kira-kira kegiatan si Uni nabung ini, si Uni telah menerapkan sila keberapa kira-kira menurut teman-teman? Ayo. Iya, betul. Sila ke-5. Apa bunyi sila ke-5 itu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa sih masuk ke sila ke-5? Karena dengan menyisihkan uang saku atau dengan kegiatan menabung ini, ya, kita dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan bersikap tidak boros. Ya, selain itu, kita juga dapat mengembangkan sikap adil sesuai dengan bunyi sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sikap adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi, ketika kita tidak boros dengan kegiatan menabung, maka itu adalah sikap adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi jawabannya adalah D, sila ke-5 masuknya. Ya. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 3. Sila yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang religius adalah, ya sudah jelas, yang religius itu adalah sila tentang keagamaan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jawabannya adalah A. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4, teman-teman. Bekerja sama menanam tanaman di lingkungan sekolah sesuai dengan nilai sila titik-titik Pancasila. Nah, ini bekerja sama. Ya, ini kegiatan kira-kira menurut teman-teman menurut nilai sila keberapa nih? Ayo.
Pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Betul. Nilai sila ketiga, persatuan. Kenapa persatuan? Karena di sini ada kata bekerja sama. Ya, persatuan, bersatu, bekerja sama. Maka kegiatan ini termasuk ke dalam nilai Pancasila ketiga. Ya, jawabannya adalah nilai Pancasila ketiga. Persatuan atau bersatu atau bekerja sama. Ya, paham ya anak-anak ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 5. Nilai Pancasila tidak hanya kita pahami, tetapi juga kita titik-titik dalam kehidupan sehari-hari. Ya sudah jelas. Ya di sini adalah untuk diterapkan atau dilakukan atau diaplikasikan. Jadi jawabannya adalah C. Ya, Pancasila itu bukan hanya untuk dipahami, akan tetapi ya kita buktikan dalam kegiatan atau kegiatan kita sehari-hari ya, dalam bersikap kita, bertata krama kita, bersosial. Nah, harus kita terapkan nilai-nilai Pancasila. Ya, oke. Jadi jawabannya adalah C, terapkan. Soal nomor 6, sila keempat Pancasila menunjukkan bahwa pemerintah titik-titik oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, ini berkaitan dengan demokrasi. Demokrasi itu berarti pemerintah itu dipilih oleh siapa? Dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, berarti berasal dari rakyat. Nah, jawabannya adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itulah yang disebut dengan demokrasi. Ya, baik itu presiden, DPR, itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Para pemerintah bekerja untuk rakyat. Ya, dipilih oleh rakyat. Tuh, itu adalah yang disebut dengan demokrasi. Bukti nilai yang terkandung dalam sila keempat. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Nilai yang sesuai dengan sila kelima Pancasila yaitu menjaga keseimbangan antara, nah tadi sudah dijelaskan, sila kelima. Ya, sila kelima itu yang tadi, yang menabung. Ya, menabung itu adalah bukti bahwa kita adalah menjaga antara hak dan kewajiban. Ya, jadi jawabannya adalah menjaga antara keseimbangan hak dan kewajiban. Ya, tuh, jadi jawabannya B. Ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, ini sudah masuk ke muatan pelajaran bahasa Indonesia. Resikonya kalau bahasa Indonesia biasanya banyak sekali teks yang harus kita baca ya. Tuh, ini sudah panjang-panjang nih bacanya. Tidak apa-apa, kita baca ya. Nomor 8, perhatikan kutipan laporan berikut. Pengamatan tentang kebersihan sungai dilakukan selama 10 hari. Sekarang ini, sungai yang sehat dan bersih sudah jarang ditemui. Sungai yang sehat dan bersih hanya terdapat di desa-desa yang jauh dari industri dan pabrik. Kutipan laporan tersebut merupakan bagian laporan berupa A. Kesimpulan, B. Hasil pengamatan, C. Hal yang diamati, D. Waktu pengamatan. Nah, sekarang kita lihat ke tadi, bacaan tadi, laporan tadi. Nah, ini tentang pengamatan kebersihan. Kira-kira ini masuknya kemana nih? Masuk kesimpulan, ke hasil, atau yang diamati, atau waktu? Di sini, ya, pada teks laporan ini masuknya ke dalam kesimpulan. Ya, ke dalam kesimpulan. Di mana di sini menyimpulkan bahwa ya sungai ini sudah jarang sekali yang ditemui yang benar-benar sehat dan bersih. Ya, sungai-sungai sekarang ya kebanyakan kumuh dan kotor. Bahkan banyak sekali sampah, tumpukan sampah di dalam sungai tersebut. Ya. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa sungai tersebut yang bersih dan sehat itu hanya ditemukan di desa-desa yang jauh. Ya, yang tidak ada pabrik dan industri. Nah, ini adalah termasuk ke dalam kesimpulan
laporan pengamatan. Jadi jawabannya A ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada teks lagi nih. Penggalan teks laporan pengamatan berikut digunakan untuk menjawab soal 9, 10, 11. Berarti bacaan ini, teks ini digunakan untuk menjawab 3 soal ya. 9, 10, 11. Teman-teman harus membaca dengan teliti kalau ada soal seperti ini ya. Karena jawabannya pasti ada di sini di bacaan teks tersebut. Oke, kita baca. Penyerbukan bunga melati dibantu oleh serangga, seperti kupu-kupu atau lebah. Penyerbukan dimulai saat serangga hingga pada bunga untuk menghisap nektar. Saat menghisap nektar, serbuk sari dapat menempel pada badan dan kaki serangga. Serbuk sari yang menempel akan berjatuhan saat serangga berpindah ke putik untuk menghisap nektar yang lain. Dengan demikian, serbuk sari dapat menempel pada kepala putik. Nah, ini termasuk ke dalam cara berkembang biak bunga ya. Cara berkembang biak bunga dengan melalui perantara lebah atau kupu-kupu. Ya. Oke, sekarang kita baca soal nomor 9, teman-teman. Informasi berikut yang sesuai dengan isi teks laporan pengamatan tersebut adalah, kita lihat yang A, bunga melati dapat melakukan penyerbukan sendiri tanpa bantuan makhluk hidup lainnya. Benar atau salah? Salah. Sudah jelas. Bunga itu melakukan penyerbukan di sini, ya bunga melati dalam teks ini, ya bisa dilakukan atau dibantu oleh serangga atau kupu-kupu atau lebah. Nah, jadi jawaban yang A salah. Kalau menurut isi teks dari bacaan ini. Ya, karena di sini bunga melati dibantu oleh serangga penyerbukannya. Oke, sekarang kita lihat yang B. Penyerbukan bunga melati biasanya terjadi pada siang hari saat mengalami fotosintesis. Nah, di sini pada kapan nih waktunya? Ayo, tadi ada tidak di sini? Nah, penyerbukan dimulai saat serangga hingga pada bunga untuk menghisap nektar. Saat menghisap nektar, serbuk sari dapat menempel pada badan dan kaki serangga. Ya, di sini tidak ada ya. Tidak ada penyerbukan tersebut dijelaskan pada siang hari. Berarti jawaban jawaban yang B ini salah ya, tidak ada ya di sini. Tidak dijelaskan bahwa penyerbukan biasanya terjadi pada siang hari. Di sini tidak dijelaskan. Ya. Oke, sekarang kita lihat yang C, jawaban C. Penyerbukan bunga melati dibantu oleh serangga yang menghisap nektar pada putik bunga. Benar atau salah? Benar. Tadi sesuai dengan kalimat pertama. Ya, dibantu oleh serangga. Nah, jadi sudah jelas di sini. Yang C benar. Kita cek dulu nih, yang D. Bunga melati yang melakukan penyerbukan dengan bantuan serangga akan berumur lebih lama. Di sini ada tidak tadi dijelaskan umur bunga melati tersebut? Tidak ada. Di sini tidak dijelaskan umur bunga melati tersebut. Berarti yang D salah. Sudah jelas. Jawaban yang benar adalah yang C. Ya, jawabannya C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 10. Gagasan pokok penggalan laporan pengamatan tersebut adalah, nah, gagasan pokok itu teman-teman jangan lupa itu sama saja dengan ide pokok, ya, pokok bahasan ataupun inti dari bacaan tersebut. Biasanya gagasan pokok atau kalimat pokok, ya, ide pokok itu terletak di awal atau di akhir paragraf. Ya. Nah, sekarang tadi di sini tentang apa? Kita lihat kalimat pertamanya. Penyerbukan bunga melati dibantu oleh serangga. Nah, di sini adalah menjelaskan tentang proses penyerbukan bunga melati. Berarti ini gagasan pokoknya adalah proses penyerbukan bunga melati. B jawabannya ya, teman-teman ya. Kalau jenis serangga yang membantu penyerbukan, di sini tidak dijelaskan secara rinci, hanya sekilas di sini saja di depan saja. Ya, tapi keseluruhan
pada teks bacaan ini menjelaskan tentang proses penyerbukan bunga melati. Ya, sudah jelas di awal kalimat di sini penyerbukan bunga melati. Ya. Oke, jadi jawabannya adalah B. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Apa arti kata nektar pada penggalan laporan pengamatan tersebut? Adalah arti kata nektar. Teman-teman tahu nektar? Iya, nektar itu berupa cairan yang manis ataupun bisa juga disebut dengan madu. Ya, bahan utama madu. Jadi jawabannya di sini adalah nektar itu adalah cairan manis yang terdapat pada bunga yang biasanya diserap lebah merupakan bahan utama untuk madu. Jadi jawabannya adalah A. Jadi nektar itu adalah cairan manis. Maka madu-madu tersebut, lebah-lebah tersebut ya menghisap cairan nektar atau cairan manis. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 12. Nah, ini bacaan lagi nih teman-teman ya. Teman-teman harus dibaca secara teliti kalau ada teks bacaan seperti ini. Perhatikan teks laporan berikut. Nah, ini laporan lagi. Landak atau porcupine tidak dilahirkan dengan duri-duri tajam. Bayi landak yang baru lahir memiliki duri lunak yang mengkilat. Setelah beberapa minggu, duri-duri tersebut akan menebal dan mengeras menjadi duri-duri tajam. Landak merupakan hewan yang bertubuh mungil. Landak dewasa memiliki ukuran tubuh sepanjang 63 sampai 80 cm. Landak memiliki gigi-gigi yang kuat untuk mengunyah tumbuhan keras. Landak juga memiliki kuku yang panjang untuk mengupas kulit dan memanjat pohon. Gagasan pokok teks laporan tersebut adalah, nah kira-kira apa nih? Kita lihat nih kalimat pertama. Ya, dijelaskan bahwa gagasan pokok atau ide pokok atau pokok pikiran, ya itu biasanya di awal atau di akhir. Di sini dijelaskan landak atau porcupine tidak dilahirkan dengan duri-duri tajam. Nah, ini adalah merupakan ciri-ciri dari makhluk yang disebut landak itu sendiri. Ya, ciri-ciri dari hewan landak itu sendiri. Nah, fisiknya, ya, di sini dijelaskan fisiknya. Tuh, setelah beberapa minggu duri-duri tersebut akan menebal, kemudian landak dewasa tubuhnya sepanjang ini. Nah, ini adalah ciri-ciri dari fisik landak. Jadi jawabannya adalah A. Ya, jawabannya A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ternyata teks lagi ya teman-teman. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 13, 14, 15. Oke, tidak apa-apa, kita baca lagi ya. Fakta unik penyu. Wah, ini tentang penyu nih. Penyu merupakan jenis reptilia. Sebagian besar penyu hidup di laut. Penyu memiliki cara unik untuk berkembang biak. Biasanya, penyu yang siap bertelur akan berenang menuju tepi pantai. Sesampainya di pantai, penyu akan menggali pasir hingga cukup dalam untuk menyimpan telur-telurnya. Hal ini bertujuan agar telur-telur penyu tidak diburu pemangsa. Setiap masa bertelur, penyu mengeluarkan 30 hingga 150 butir telur. Setelah menetas, anak-anak penyu bergegas pergi ke laut. Terangnya cahaya bulan di atas samudra serta kemiringan lereng pasir membantu anak-anak penyu mencari arah menuju laut. Nah, kita baca soal nomor 13 nih teman-teman. Sesuai teks laporan, mengapa telur-telur penyu disimpan di dalam pasir? Nah, kita lihat di sini nih. Ya, kita lihat mengapa kira-kira. Agar bertujuan telur-telur penyu tersebut tidak diburu pemangsa. Nah, di sini dijelaskan. Ya, bahkan digali. Ya, digali. Nah, tujuannya itu agar tidak diburu oleh
pemangsa, baik itu pemangsa hewan lain ataupun ulah nakal manusia itu sendiri, karena banyak sekali manusia yang berburu telur-telur dari penyu itu sendiri. Maka jawabannya di sini adalah A. Ya, jawabannya A. Telur-telur penyu disimpan di dalam pasir agar tidak diburu pemangsa atau mangsa. Ya, jawabannya A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 14. Pertanyaan yang jawabannya sesuai dengan isi teks laporan adalah, di sini sih soalnya sampai 15 ya, tapi di sini 15 sudah mulai SBDP. Sudah, berarti ini untuk 2 soal ya sampai nomor 14. Pertanyaan yang sesuai yang mana nih kira-kira? Kita lihat yang A. Apa alat pernapasan penyu? Di sini ada tidak menjelaskan tentang pernapasan penyu? Tidak ada. Di sini hanya menjelaskan tentang penyu tersebut berkembang biak atau bertelur di dalam pasir. Ya, dengan cara menggali pasir yang tujuannya agar tidak diburu oleh mangsanya. Kemudian setelah penyu-penyu tersebut menetas, ya setelah itu kemudian penyu tersebut akan bergegas ke laut. Nah, berarti di sini tidak dijelaskan tentang alat pernapasannya. Berarti yang A salah. Ya, karena tidak ada penjelasan tentang alat pernapasan penyu di sini. Oke, kita lihat soal jawaban yang B. Mengapa penyu termasuk salah satu jenis reptilia? Di sini dijelaskan mengapa tidak ada. Ya, di sini hanya dijelaskan penyu merupakan jenis reptilia, tetapi tidak ada penjelasannya atau karena nggak ada di sini ya, nggak ada. Jadi untuk yang B tidak sesuai ya. Nah, oke. Sekarang kita cek yang C. Berapa banyak telur yang dihasilkan penyu setiap masa bertelur? Ada? Ada jawabannya. Mana? Penyu mengeluarkan 30 hingga 150 butir telur. Nah, berarti sudah jelas. Yang C ada jawabannya. Ya. Kalau kita cek yang D, ada tidak sih di sini jawabannya? Bagaimana penyu beradaptasi dengan lingkungannya? Di sini tidak ada. Ya, tidak dijelaskan tentang cara beradaptasi penyu. Nah, berarti yang D salah. Jawabannya adalah C. Ya, jawabannya C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 15. Sudah masuk ke muatan mupel SBDP ya. Tari tortor berasal dari daerah. Nah, ini sudah mulai masuk SBDP, jadi teman-teman semua harus tahu nama-nama tari dari daerah masing-masing, nama-nama alat musik dan lain sebagainya ya. Nah, ini termasuk tari tortor ini berasal dari daerah Sumatera, yaitu Sumatera Utara. Ya, jadi jawabannya A, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 16. Pola atau denah yang harus dikuasai oleh seorang penari, yaitu apa? Pola atau denah yang harus dikuasai oleh seorang penari yaitu pola lantai. Nah, ya, pola lantai yang harus dikuasai oleh penari. Ya, pola lantai. Oke, jadi jawabannya B. Oke, nomor 17. Unsur utama tarian. Ya, tarian itu unsur utamanya apa? Ya, gerakan. Bukan busana, bukan baju, bukan cerita, bukan musik iringan. Tetapi unsur utama tarian ya gerakan, karena tarian itu kan bergerak. Jadi unsur utamanya gerakan. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 18, teman-teman. Pola lantai yang memberikan kesan sederhana tetapi kuat, yaitu pola lantai sederhana tetapi memberikan kesan yang kuat. Ya. Apa itu? Kesan sederhana tapi kuat. Betul, garis lurus. Ini kan sederhana tetapi kuat. Ya, garis lurus. Jawabannya A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 19. Tari saman.
Tari saman memiliki pola lantai saman. Tahu teman-teman tari saman ya? Oke, itu polanya, pola lantainya apa? Betul, garis lurus juga sama. Ya, garis lurus. Jadi jawabannya A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 20. Formasi dalam seni tari disebut juga, ya tadi, ini jawabannya sama, pola lantai. Ya, formasi dalam seni tari itu, ya pola lantai. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 21, teman-teman. Hewan yang melindungi diri dengan cara mimikri. Teman-teman tahu mimikri? Awas, jangan ketukar. Ada mimikri, ada autotomi, terus ada apa lagi? Iya, ya, dan lain sebagainya. Nah, mimikri itu apa, teman-teman? Mimikri itu adalah hewan yang bisa melindungi dirinya dengan cara merubah warna kulitnya atau merubah warna dirinya sendiri. Apa berarti itu? Kemampuan hewan apa? Betul. Kemampuan hewan dari bunglon. Bunglon itu kan bisa berubah-ubah warnanya. Nah, itu adalah kemampuan mimikri. Ya, teman-teman ya. Oke. Nah, paham ya? Dari jawabannya D. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 22, teman-teman. Hewan yang dapat dimanfaatkan untuk membuat jaket kulit. Nah, di sini kita lihat jaket kulit. A. Ayam dan sapi. Salah. Ayam dan sapi tidak ada kulitnya, tapi dimanfaatkan. Ayam bulunya, sapi bisa kulit, tapi beda. Ya, ini kan untuk jaket kulit. Kalau ayam bulunya itu bisa untuk apa ya? Salah satunya untuk kok, ya badminton. Nah, kalau sapi baru kulitnya, berarti yang A salah. B. Sapi dan kerbau. Oke, betul. Ya, bisa masuk. Sapi kulitnya bisa dimanfaatkan, kerbau kulitnya bisa. Kita cek yang C, bebek dan ayam. Bebek kulitnya bisa dipakai? Nggak bisa. Ya, ayam juga sama, nggak bisa. Ya, ini termasuk hewan yang memiliki bulu. Ya, kita cek yang D, kambing dan kuda. Nah, ya, kambing biasanya bisa dimanfaatkan kulitnya. Akan tetapi kuda, ya kalau kuda ini dimanfaatkannya adalah berupa tenaganya. Ya, tenaganya. Jadi yang lebih tepat adalah B, kerbau dan sapi. Ya, walaupun kerbau juga bisa dimanfaatkan sebagai tenaganya, tapi kulit kerbau dan sapi ini adalah banyak yang dimanfaatkan untuk jaket. Kemudian ada lagi bisa untuk bedug, ya, untuk apa saja. Ya, jadi jawabannya B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 23. Terenggiling melindungi dirinya dari musuh dengan cara, tahu hewan terenggiling, teman-teman? Iya, hewan yang menggulung-gulung dirinya. Ya. Nah, berarti jawabannya adalah menggulungkan tubuhnya. Ketika ada musuh atau yang dirasa akan mengganggu dirinya, terenggiling tersebut akan menggulung tubuhnya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 24. Duri pada permukaan batang kaktus berfungsi untuk apa? Nah, ini kan kaktus ini termasuk hewan yang walaupun tidak ada air, tetapi bisa bertahan hidup lama. Ya, kebanyakan di gurun pasir, banyak sekali. Walaupun keadaan airnya begitu jarang, tetapi kaktus ini mampu bertahan hidup. Ya, salah satunya dengan adanya duri tersebut. Untuk apa duri tersebut? Yaitu untuk mengurangi penguapan. Ya, untuk mengurangi penguapan. Jadi jawabannya adalah C. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 25. Ada yang jualan tahu bulatnya. Kedengarannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 25. Ciri tumbuhan yang mencegah penguapan yang berlebihan adalah, nah, ini untuk mencegah penguapan ini yang berlebihan, ciri-cirinya adalah batang eh, tumbuhan tersebut itu dilapisi atau berlapis lilin. Ya, jadi ciri-cirinya adalah
batang berlapis lilin. Ya, ini untuk mencegah penguapan yang berlebihan. D jawabannya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 26. Ciri khusus yang dimiliki hewan bertujuan untuk, nah, ya, ciri-ciri yang tadi kerbau, terenggiling, kemudian bunglon. Nah, itu bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk salah satunya bertahan hidup atau melindungi dari mangsanya, juga untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berarti yang lebih tepat adalah yang D. Ya. Paham ya? Kalau memperbanyak keturunan salah, mempercepat pertumbuhan salah. Kalau yang mempercepat perkembangan juga salah ya. Karena itu bukan tujuan dari utama ciri hewan atau ciri khusus yang dimiliki hewan. Tetapi ciri khusus tersebut ya salah satunya bertujuan satu untuk melindungi dari musuhnya atau pemangsanya, yang kedua untuk bertahan hidup, yang ketiga ya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya, jadi jawabannya adalah D yang lebih tepat. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 27. Ini sudah masuk ke muatan pelajaran IPS ya. Nomor 27, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan titik apa nih? Titik akhir perjuangan bangsa Indonesia. Ya, jadi jawabannya 27 adalah C, akhir perjuangan Indonesia, bangsa Indonesia. Ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 28. Ketua Dokuritsu Janbi Chosakai adalah Dokuritsu Janbi Chosakai. Ini disebut dengan apa coba? Betul, BPUPKI. Nah, ketuanya siapa BPUPKI? Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Nah, jawabannya adalah yang D, teman-teman ya. D jawabannya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 29. Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, yakni rencana produksi 5 tahun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan pada Kabinet Hatta disebut. Nah, ini kebijakan pemerintah di bidang ekonomi tentang rencana produksi 5 tahun. Ya, di urusan bahan makanan, kabinetnya pada waktu zaman Presiden Hatta, ya, kabinet Hatta. Ya. Apa nih disebutnya? Iya, disebutnya Plan Kasimo. Ya, jadi jawabannya adalah A, Plan Kasimo. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 30, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal berapa? Iya, pada tanggal 15 Agustus 1945. B jawabannya. Ya, 15 Agustus 1945. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dalam belajar menghadapi PTS minggu depan ya kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan nilai yang bagus. Ya, tidak ada yang jelek. Mudah-mudahan nilainya di atas 80 semua. Syukur-syukur kalau nilainya 100 semua ya. Amin. Ya, silahkan di-share video ini ke grup WhatsApp sekolahnya, grup WhatsApp kelasnya, agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Haginsting. Dan kakak di sini akan menjadi bersemangat lagi, tambah semangat lagi untuk membuat video-video pembahasannya. Oke, semoga bermanfaat. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.